Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan latihan soal uji kompetensi level 3, yaitu unit memproses dokumen dana kas kecil. Ini untuk soal latihannya sudah saya bagikan ya, dan juga lembar kerjanya ya. Jadi untuk memproses dokumen dana kas kecil ada beberapa tugas yang akan dikerjakan, yaitu yang pertama kalian mengisi petty cashbook ya, mengisi petty cashbook, kemudian mencatat ke dalam jurnal, dan yang ketiga membuat berita acara penggunaan kas kecil ya. Jadi ada tiga tugas yang dikerjakan di unit ini. Saya ulangi: 1. Kalian mengisi petty cashbook, 2. Mencatat ke dalam jurnal, dan yang ketiga membuat berita acara kas kecil. Nah, yang perlu diperhatikan pada soal yaitu kalian perlu membaca terlebih dahulu kebijakan akuntansinya, terutama di kebijakan penggunaan kas kecil dan pengelolaan kas kecilnya ya. Nah, di sini kebijakan akuntansi untuk dana kas kecil. Yang pertama, dana kas kecil yang dibentuk itu 10 juta ya, ditentukan 10 juta. Kemudian pencatatannya atau pengelolaannya menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluctuating fund system. Nah, ini kalian harus bisa membedakan bagaimana kalau menggunakan sistem dana tetap dan bagaimana ketika menggunakan sistem dana tidak tetap ya. Jadi nanti perlakuannya berbeda pada saat pencatatan jurnalnya. Nah, kemudian pengisian kembali dilakukan antara tanggal 20 sampai tanggal 31. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah poin yang keempat, di mana kebijakan perusahaan dalam hal terdapat selisih dana kas kecil. Ya, selisih dana kas kecil ini akan diketahui ketika kita membuat berita acara. Dinyatakan wajar jika selisihnya itu kurang dari 1%, ya, ini kurang dari 1% dan dibebankan ke beban pendapatan lain-lain ya. Jadi kalau kurang dari 1% nanti di hasil berita acara kas kecilnya, maka dinyatakan itu hal yang wajar dan selisihnya akan dicatat ke dalam jurnal, yaitu dibebankan ke beban atau pendapatan lain-lain. Jika selisihnya lebih, maka dicatat ke pendapatan lain-lain. Jika selisihnya kurang, maka dicatat ke beban operasi lain-lain gitu ya. Terus bagaimana kalau ternyata tidak wajar hasilnya lebih dari 1%? Jika lebih dari 1%, maka ini akan ditanggung oleh karyawan atau ditanggung oleh petugas kas kecilnya, kasir kas kecilnya. Maka nanti pencatatannya kalau lebih dari 1% atau hasilnya tidak wajar, maka dianggap sebagai piutang karyawan. Nah, sebagai piutang karyawan atau employee receivable, kemudian kreditnya kas kecil. Itu jika selisihnya tidak wajar dan kurang ya. Lalu bagaimana kalau selisihnya tidak wajar tapi lebih? Sepertinya itu jarang sekali terjadi, tetapi jikapun itu terjadi ya, sisanya lebih ya, selisihnya lebih dan dinyatakan tidak wajar, maka itu perusahaan akan mencatatnya tetap sebagai pendapatan lain-lain. Jadi ini yang harus dipahami ya, ketika selisihnya kurang dan tidak wajar dibebankan ke karyawan, tetapi ketika selisihnya lebih dan tidak wajar tetap dianggap sebagai pendapatan gitu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai di sini. Jadi ini sebenarnya untuk unit ini sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali, dan teman-teman pasti sudah bisa mengerjakan karena hanya mencatat ke petty cashbook, kemudian mencatat ke jurnal ya. Mungkin yang mengecoh hanya di sistem impres atau fluktuasinya, yaitu ketika mencatat jurnal. Kalau untuk petty cashbook
baik yang impres maupun yang fluktuasi itu caranya sama, yaitu setiap ada voucher kas kecil kalian catat tanggal transaksinya, kemudian deskripsinya sebagai akun apa begitu ya, kemudian nomor evidence diisikan nomor voucher kas kecilnya. Nah, kolom penerimaan ini atau replacement ini untuk ketika pengisian kembali. Jadi ketika ada voucher kas kecil ini dikosongkan, kemudian di kolom pengeluaran ada nomor akunnya, nomor akun dari akun beban yang digunakan ya. Ini misal other operating expense, nomor akunnya 62000, amount-nya ini jumlah penggunaannya 475.000 dan balance-nya saldonya ya, saldo awalnya 10 juta, kemudian digunakan 475.000, maka sisanya tinggal 9.525.000 dan seterusnya ya. Untuk penggunaan kas kecil atau bukti transaksinya voucher kas kecil ini mudah sekali, tinggal kalian catat tanggal, nama akun, nomor voucher kas kecilnya, nomor akun, jumlah yang digunakan dan saldonya berapa dihitung gitu ya. Kemudian kalau untuk jurnal ini ketika metodenya atau sistemnya menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluctuating, maka kalian selalu mencatat semua pengeluaran kas kecil dan membebankan bebannya ya sebagai apa, kemudian mengurangi atau mengkreditkan akun petty cash. Ini kalau untuk metode yang fluktuasi atau metode dana tidak tetap ya. Setiap ada voucher kas kecil dicatat bebannya apa, kemudian kreditnya petty cash. Namun berbeda jika di soal nanti menggunakan metode impres atau sistem dana tetap. Jadi akun-akun ini atau transaksi tanggal 1 ini yang ada voucher kas kecil tidak ada pencatatan jurnalnya ya. Ini berarti tidak dicatat ke jurnal kalau menggunakan metodenya impres. Yang ada di jurnal hanya transaksi ketika pengisian kembali kas kecil. Dan ketika metodenya impres atau dana tetap, pencatatan pengisian kembali kas kecil ini kalian harus bisa membedakan ya. Debitnya, akun debitnya bukan petty cash ya, bukan petty cash lagi, tetapi akun-akun yang digunakan selama tanggal 1 sampai dengan pengisian kembali. Berarti kalian bisa lihat dari petty cash book. Nah, nanti kalau sistemnya impres, maka ketika pengisian kembali akun-akun ini akan dicatat. Misalnya other operatingnya lebih dari 1, maka tinggal dijumlahkan saja nominalnya. Kemudian nanti jurnalnya debitnya ini beban-beban, ada other operating, advertising expense, accrued expense, office supplies ya. Kemudian kreditnya cash in bank. Jadi kalau sistem dana tetap tidak ada pencatatan akun menggunakan petty cash. Gitu ya. Perbedaannya perlakuannya hanya di situ ya. Di jurnalnya untuk sistem fluktuasi dan sistem impres. Kemudian berita acara penggunaan kas kecil. Nah, berita acara penggunaan kas kecil ini kalian lihat di keterangan terakhir di soal. Keterangan terakhir di soal ini ada hasil perhitungan fisik ya, perhitungan fisik kas kecil. Ada uang 100.000 70 lembar, 50.000 40 lembar dan seterusnya. Nah, maka kalian buat berita acaranya seperti ini. 100.000 kali 70 7 juta, 50.000 kali 40 lembar 2 juta dan seterusnya. Ini sesuai dengan perhitungan fisik ya. Perhitungan fisiknya kalau dihitung fisik ini jumlahnya ya 9.533.800 rupiah ya. Ini penjumlahan dari uang kertas dan uang logam berdasarkan perhitungan fisik. Kemudian saldo dana kas kecilnya menurut buku kas kecil ini 9.545.500 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari hasil petty cash booknya, hasil akhirnya saldonya. Saldo akhir ini. Saldo akhir di petty cash book 9.545.500 ini dicatat di sini. Saldo dana kas kecil menurut buku kas. Kemudian diselisihkan ya, selisihnya ternyata kalau di sini minus 9.545.500
11.700 ya. 953.800 dikurangi 9545.500 hasilnya minus 11.700 rupiah. Maka 11.700 ini kita persentase ya. Caranya bagaimana? Caranya 11.700 dibagi saldo dana kas kecil menurut buku ya. Saldo dana kas kecil menurut buku ya, 11.700 dibagi 9545.500 hasilnya 0,12%, berarti di bawah 1%, maka dikatakan wajar ya, karena di bawah 1%. Nah, karena di bawah 1%, maka dicatat sebagai beban operasional lain-lain atau other operating expense. Jangan lupa setelah perhitungan berita acara, kalian catat juga ke dalam jurnal ya. Jadi di sini dicatat ke jurnal tanggalnya 31 ya, karena ini sebagai penyesuaian. Catat sebagai other operating expense. Kemudian kreditnya, nah kreditnya apa ya? Kreditnya kalau menggunakan sistem fluktuasi berarti dicatat sebagai petty cash. Tetapi kalau metodenya IPRES berarti ini dicatat ke kalau metodenya IPRES ini tetap ya, karena ini adalah penyesuaian. Ini adalah penyesuaian ya. Jadi tetap menggunakan petty cash ya, tetap menggunakan petty cash baik yang metodenya fluktuasi maupun metode IPRES ya. Untuk pencatatan selisih di berita acara tadi tetap menggunakan petty cash, jadi dicatat 11.700 nah, seperti ini ya, 11.700. Dan satu lagi yang mengecoh ketika di soal uji kas kecil yaitu perhatikan nomor VKK-nya ya, karena biasanya akan ada soal yang mengecoh dengan nomor VKK-nya itu bulannya bulan 11. Jika kalian mencatatnya ke dalam transaksi baik ke petty cash book maupun ke jurnal, maka hasil akhirnya akan berbeda ya. Misalnya kalian catat ke petty cash book ada transaksi VKK 11 strip 12 misalnya 11 strip 11 atau 11 strip 10 gitu ya. Nomor depan nominalnya adalah 11, artinya itu transaksi di bulan 11 di bulan November. Jadi kalian tidak perlu mencatatnya baik ke petty cash book maupun ke dalam jurnal. Kalau kalian catat ke petty cash book, nanti akhirnya saldo terakhirnya akan salah, berbeda, sehingga nanti menyebabkan kesalahan juga di berita acara. Ini yang membuat hasilnya tidak kompeten ya. Jadi harus diperhatikan nomor VKK-nya. Jika ada nomor VKK yang di luar bulan 12, misalnya bulan 11 atau bulan 01 misalnya, itu tidak perlu kalian catat, tidak perlu kalian hiraukan. Jadi diabaikan saja karena itu akan menyebabkan tidak kompeten ya. Walaupun satu transaksi salah, hasil akhir dari petty cash book-nya salah, berita acaranya juga salah. Begitu ya. Itu dari saya. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi langsung. Terima kasih. Saya ucapkan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.